Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Pranawa Istirahayu dengan NIM 250501007 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hate speech atau ujaran kebencian sebagai bagian dari mata kuliah literasi digital kemanusiaan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berperilaku bijak dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Saat ini, ujaran kebencian menjadi salah satu isu yang sering muncul di berbagai platform digital. Penyebarannya yang cepat dan dampaknya yang luas membuat kita perlu memahami apa itu hate speech, bagaimana bentuknya, serta bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Karena itu, materi ini sangat penting untuk membantu kita menjadi pengguna digital yang lebih etis, empatik, dan sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan komunikasi yang kita lakukan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu kita masuk ke pengertian. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara dan identitas tertentu. Ujaran kebencian juga merupakan tindakan komunikasi dalam bentuk provokasi, penghinaan, atau pernyataan negatif yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok tertentu berdasarkan faktor seperti suku, agama, ras, gender, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian bukan hanya berpotensi melukai secara psikologis, tetapi juga dapat memicu diskriminasi, konflik, maupun kekerasan. Selanjutnya, ada beberapa bentuk hate speech yang umum ditemukan di media digital, yang bisa berupa penghinaan atau merendahkan kelompok tertentu, penyebaran stereotip negatif, ancaman atau ajakan melakukan kekerasan, dan konten provokatif yang memecah belah. Selain itu, hate speech juga dapat muncul dalam format teks, gambar, meme, komentar, maupun video. Dan penting bagi kita untuk mengenali bentuk-bentuk ini agar tidak tanpa sadar terlibat dalam penyebarannya. Ujaran kebencian memiliki dampak yang serius. Dari sisi individu, hate speech dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan trauma. Dari sisi sosial, ujaran kebencian dapat memperburuk polarisasi, memicu konflik antar kelompok, dan merusak keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dampaknya membuat kita semakin sadar bahwa hate speech bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan juga yang punya konsekuensi. Adapun faktor penyebab dari ujaran kebencian yang meliputi kurangnya literasi digital, bias atau prasangka terhadap kelompok lain, emosi negatif seperti marah atau dendam, dan provokasi melalui media sosial. Adapun langkah penanggulangan hate speech atau ujaran kebencian dalam edukasi dan literasi, yaitu mengajarkan etika berkomunikasi digital, meningkatkan pemahaman bahaya hate speech, pelatihan verifikasi informasi atau anti-hoax, dan mengembangkan empati dan toleransi. Selanjutnya yaitu penanggulangan dalam hukum dan regulasi, yaitu penerapan UU ITE dan KUHP, penyidikan jika ada pelanggaran, sanksi hukum bagi pelaku, dan mediasi untuk penyelesaian tertentu. Selanjutnya, yaitu penanggulangan dukungan korban, yaitu penyediaan bantuan psikologis dan hukum, dokumentasi bukti digital, dan pendampingan oleh komunitas atau lembaga. Kemudian yang terakhir yaitu penanggulangan moderasi media sosial, penerapan aturan komunitas anti-hate speech, moderasi oleh sistem dan manusia, fitur pelaporan konten bermasalah, dan adanya sanksi, peringatan, kemudian hapus konten dan blokir akun. Dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah tindakan yang merendahkan atau menyerang kelompok tertentu dan dapat memicu diskriminasi serta konflik sosial. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga mengganggu keharmonisan masyarakat. Penanggulangan ujaran kebencian membutuhkan edukasi, literasi digital, penegakan hukum, moderasi media sosial, serta dukungan terhadap korban. Dengan kerjasama berbagai pihak, penyebaran ujaran kebencian dapat ditekan dan lingkungan sosial dapat menjadi lebih aman. Demikian penjelasan mengenai hate speech atau ujaran kebencian dalam konteks literasi digital kemanusiaan. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita dalam menggunakan media digital secara bijak, empatik, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.